Nggak mampu dia menjawab, orang dia udah meninggal. Coba kamu nanya ke Yesus. Dijawab kamu. Oh dijawab sering. Coba sekarang, Yesus apakah kamu Tuhan? Dijawab nggak? Coba nanya sekarang. Sering dijawab. Iya, gimana jawabannya? Yesus kamu Tuhan nggak gitu, coba. Iya, udah sering gua tanya dan dia bilang dia Tuhan dan ya ada bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagai. Apa kabar semua? Semoga kabar baik ya. Oke, seperti biasa kita akan mendengarkan atau merespon debat antar Islam dengan Kristen, yaitu Ustaz Tasta dengan Lugahun Tambunan. Bagaimana keseruan debat Ustaz Tasta dengan Lugahun Tambunan? Kita saksikan aja. Selamat menyaksikan. Mana mentuhankan Yesus itu gimana lagi? Ayo. Ya makanya Nabi lu kan sudah mati, Yesusnya udah hidup, udah selesai. Kalau udah mati ya terus mati. Kenapa? Kalau dia hidup kenapa emangnya? Hah? Sekarang ngapain orang ngobrol sama orang mati? Coba. Jadi kamu mentuhankan dia, kamu itu kena provokator Paulus, kata Paulus. Sekarang gua tanya. Yesus mati supaya menjadi Tuhan. Kamu tahu nggak ucapan Paulus itu? Sekarang coba lu tanya sama Muhammad. Muhammad, kamu Nabi bukan? Coba lu tanya sekarang sama dia. Dijawab nggak? Ya dijawab. Nggak mampu dia menjawab, orang dia udah meninggal. Coba kamu nanya ke Yesus. Dijawab kamu. Oh dijawab sering. Coba sekarang, Yesus apakah kamu Tuhan? Dijawab nggak? Coba nanya sekarang. Sering dijawab. Iya, gimana jawabannya? Yesus kamu Tuhan nggak gitu? Coba. Iya, udah sering gua tanya dan dia bilang dia Tuhan dan ya ada bukti. Ya udah, saya juga ada bukti. Nabi Muhammad juga jawab. Kapan dia menjawab? Ya kamu kapan Yesus jawab? Yesus itu menjawab wajar dia masih hidup. Kalau Nabi wajar gimana? Nabi Muhammad wajar karena dia itu diutus untuk seluruh dunia, bukan satu RT kayak Yesus. Lo tuh mewakili orang yang udah meninggal. Orang meninggal nggak usah diajak. Ya kamu itu mewakili mayat. Yesus bangkit dari kematian sih. Loh, pocong juga bangkit dari kuburan, mayat dia itu. Pocong. Yesus bangkit dari kematian. Apa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Roh Kudus, bukan Tuhan lu. Roh Kudus itu Tuhannya Yesus. Roh Kudus itu rohnya Yesus, bucit. Di mana? Yang situ tulisannya Allah kok tulisannya. Kalau kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan dan Allah membangkitkan dia, jelas ayatnya Allah yang membangkitkan. Nah, makanya kamu itu kalau cuma cerita, kamu tuh jago. Tapi kalau pakai ayat, kamu itu keok. Roma 8 ayat 10 kan dibilang roh Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Enggak, di dalam Roma itu dan Allah membangkitkan dia. Iya, bacanya nggak tulisan satu ayat, kan satu ayat itu kita. Ya kamu juga satu ayat roh itu. Iya kan, artinya roh Allah itu kan penjelasannya masih ada. Di situ bukan roh Allah langsung dan Allah membangkitkan. Iya, Allah membangkitkan itu kan pengertiannya apa sebenarnya? Allah membangkitkan maksudnya seperti Gak apa? usah pengertiannya, yang penting di situ yang membangkitkan Allah. Itu ada. Kalau dibilang Allah membangkitkan, rinciannya adalah karena Allah dalam Alkitab itu artinya ada. Rinciannya Allah itu tidak memakai pihak dua untuk membangkitkan itu. Berarti ada Tuhan lagi nanti. Makanya kan gue udah jawab, yang membangkitkan Yesus itu Roh Kudus, bukan Tuhan kau, ya. Ya menurut kamu kan, menurut Paulus Allah yang membangkitkan. Bukan, saksi mata mengatakan yang membangkitkan Yesus itu Roh Allah, bukan Allah. Jadi saksi itu melihat Roh Allah datang gitu. Menurut yang didengar oleh murid-muridnya keluar dari mulut Yesus, yang membangkitkan Yesus dari antara mati itu Roh Kudus. Ya menurut Paulus Allah. Ya Allah ini kan pengertiannya kan masih ada, Ucok. Ya udahlah Pak, pokoknya kau pakai dalil, saya pakai dalil udah. Jadi kamu jangan mengatakan Yesus itu bangkit sendiri, itu salah. Ya roh Allah kan rohnya dia. Ya intinya dia tidak bangkit sendiri kan? Dia itu bangkit sendiri karena Roh Kudus. Enggak, kata Paulus itu Allah membangkitkan. Orang gila kan. Gimana sih? Makanya kamu itu rumah sakit jiwa aja lah. Ya kamunya, kalau aku waras, orang pinter Bibel kamu, saya juga Al-Quran pinter. Ya bukan gila, yang nggak paham itu yang gila. Rumah sakit jiwa lu daftarin dulu. Udahlah santai aja lah, kita perang dalil pokoknya, ayo. Ya udah kan. Ya, Kang Luga, izin saya bertanya, Kang Luga, boleh saya bertanya ya ke Ustaz saya nih.
Pertanyaan saya gini, Pak Tahta, coba jelaskan kepada kami, di mana hari ini Isa Al-Masih berada? Di mana hari ini Nabi Muhammad berada? Menurut Quran ya, Kang Luga, biar Anda mendengar loh, bagaimana posisi para nabi sekarang berada, yang saya kalau nggak sadar kan sedang mendapatkan nikmat kubur. Nah, saya pastikan dulu ke Ustaz Tahta nih, di manakah para nabi-nabi kami hari ini udah meninggal dunia ini berada? Di surga kah atau di mana? Karena setahu saya tidak di surga, tapi sedang mendapatkan nikmat kubur. Ustaz Tahta boleh memberikan penjelasan? Ya, kalau dalam Islam itu barrafa'ahullah. Akan tapi dia diangkat ke hadiratnya, sama dengan orang-orang mati syahid. Ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal amwatun inda rabbihim. Jadi kembali kepada pencipta. Makanya umat Islam itu ketika meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali kepada Allah. Ditetapkan di mana? Ternyata di langit. Oranon, langit surga itu. Makanya Nabi Muhammad bertemunya di langit kedua. Itu ya jelas itu sama berarti dengan saya. Dikubur, ya? Ustaz, berarti bukan dikubur kan sekarang para nabi itu? Iya. Jiwa-jiwanya, rohnya? Iya. Uang juga di Bible dijelaskan, tanah kembali ke tanah, roh kembali kepada Allah. Berarti barrafa'ahullah sama dengan Al-Quran. Silakan Luga. Oke. Di manakah para nabi berada? Lebih tepatnya kita jangan tanya ke Muhammad, lebih tepatnya kita tanya ke Yesus. Kenapa harus tanya ke Yesus? Karena Yesus satu, dia turun dari sorga. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali membawa kamu ke tempat di mana Bapa berada, kamu pun berada. Jelas omongannya, ya. Jadi tidak ada sistem keraguan-raguan. Ada tempat yang disediakan Yesus kepada murid-muridnya, dan Yesus pun datang ke sana. Dia kalau Yesus itu ngomong terang benderang, ya, tidak ada keraguan dan tidak ada sistem seperti teka-teki gitu kan. Yesus datang dari sorga, dia mati, bangkit dan naik ke sorga. Dia punya modal yang sangat kuat untuk menjelaskan kemana para nabi itu pergi, ya. Kalau nabi-nabi menjelaskan dirinya tidak kuat. Bunuh diri kamu ini. Dengerin. Nabi-nabi tidak kuat menjelaskan kemana. Musa tidak pernah berkata aku pergi ke sorga, tidak pernah, ya. Abraham juga tidak pernah berkata aku pergi ke sorga, dia tidak berani berkata gitu. Walaupun para nabi itu menurut Yesus juga mereka ada di sorga, ya. Yesus mengatakan para nabi yang ada di sorga. Yesus tidak mengatakan Muhammad ada di sorga, ya. Tapi Yesus berkata para nabi ada dalam kerajaan Allah, itu ada ya. Oke, karena sudah. Muhammad datang terakhir. Jadi Yesus tidak memberikan komentar tentang Muhammad, gitu ya. Jadi kalau Muhammad mengatakan dirinya di alam kubur, betul, dia di alam kubur. Alam kubur itu ada di bawah bumi. Tapi kalau sorga itu ada di atas, di tempat yang maha tinggi. Dan Yesus cukup, udah gantian. Gantian dong. Udah. Masalahnya belum selesai. Yesus itu naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, itu di tempat yang maha tinggi, bukan di alam kubur. Nah, sekarang jasadnya Muhammad di mana? Kita jangan ngomongin rohnya. Rohnya kita nggak tahu, ya. Oke, saya jelaskan. Moderatorin aja Bang Tata, Ustaz Tata saya moderatorin aja ya. Silakan Ustaz Tata biar nggak kepanjangan Luga. Sekarang kita ngomongnya sebentar Luga, sebentar Ustaz Tata dulu sebentar. Silakan Ustaz Tata. Jadi gini, yang perlu diketahui, udah pokoknya aku dengerin, kamu dengerin aku juga gitu aja. Saya tidak akan kecuali kamu selesai, saya janji. Jadi gini, Allah menciptakan surga itu untuk manusia memang. Manusia paling mulia adalah para nabi. Tentu saja para nabi di surga. Karena gini, makanya Nabi Muhammad itu di surga. Inna atoinakal kausar. Dia oleh Allah sudah diberi kausar di sana. Lalu sahabat nanya, apa kausar itu wahai Rasulullah? Itu telaga yang disediakan untuk umatku. Berarti dia nanti membawa umatnya ke surga. Caranya, nah ini kamu harus tahu. Gimana caranya? Beriman kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan. Ini jalannya ke surga itu. Sama dengan saya nanya ke Yesus, bagaimana Yesus kalau saya mengikuti kamu? Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi kamu tahu surga tapi kamu tidak tahu caranya masuk surga, Luga. Karena masuk surga itu mau ajaran samawi semuanya, la ilaha illallah.
lalu mengakui pengikut siapa yang diikuti di zaman itu. Kalau saya di zamannya Yesus, Yesus utusannya Allah. Inilah hidup yang kekal. Jadi kamu tahu Yesus di surga, tapi kamu tidak tahu caranya masuk surga. Kalau saya tahu, saya mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah disediakan surga, di surga. Udah di surga belum dia? Ya di surga. Wong jangankan Nabi Muhammad. Coba, wala yasabanna ladina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim. Jangankan Nabi Muhammad, umatnya yang mati syahid loh di surga. Bal ahyaun inda rabbihim. Apalagi Nabi Muhammadnya. Bahkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, Abu Ubaidah, Bilal bin Rabah. Ada 10 yang dijamin. Coba, ada berapa orang yang disebut Yesus masuk surga? Coba, ada berapa? Sebutkan. Enggak, Muhammad itu udah di surga belum? Ya di surga kan udah aku bilang, jangankan Nabi Muhammad. Wong umatnya saja masuk surga kok. Ada buktinya enggak? Nah itu wala yasabanna ladina qutilu fi sabilillah. Ayat Al-Qur'an itu. Ditanya bukti malah bacain ayat gimana? Loh, itu bukti. Kamu membuktikan Yesus gimana kalau enggak pakai dalil? Makanya saya bilang kalau Muhammad mau bilang di surga. Enggak, mengerucut aja Bang Luga, mengerucut aja. Siapa yang pernah melihat Yesus di surga? Siapa? Mengerucut aja. Biar apple to apple. Nah, gitu. Bagus itu. Iya, sebelum saya jawab itu kan saya bilang tadi. Nggak apa-apa, mending jawab aja dulu nggak apa-apa. Biar enak. Lo ngomong lo intervensi orang, lo diam aja. Lah kan kamu pengen bukti, sekarang sama Ustaz Tata juga pengen bukti. Ini supaya teratur Bang Luga. Supaya tertib. Gimana sih? Supaya tertib tapi lo suka-suka lo ngomong. Enggak, walaupun saya nanti ditegur juga kalau saya melanggar, ayo. Iya, saya kan tadi kan belum dapat jawaban yang pasti. Mana bukti Muhammad di surga? Kau bilang kau tunjukin ayat, ditanya bukti kau tunjukin ayat. Itu kan nggak masuk akal jawabannya. Ya sekarang kamu buktikan. Sekarang buktikan aja, Luga buktikan. Yesus di surga. Siapa yang melihat di surga Yesus, ayo. Buktinya, saya adalah orang kaya. Buktinya mana? Ini duit saya skoper lah, begitu. Aduh. Saya sudah di surga, mana buktinya? Itu tertulis, kok tertulis sih? Saya orang kaya, mana buktinya? Itu tertulis saya tertulis di majalah kalau saya orang kaya. Itu nah udah. Sekarang mana buktinya Yesus di surga? Itu aja. Simpel kok. Simpel. Nah kan? Jadi lah. Wah, robot suaranya. Bilang, bang saya nggak bisa jawab. Itu. Kedengaran nggak Ustaz Tata? Tanya bukti, kita jangan resah. Udah robot. Ya ada bukti kan? Ya kamu juga ada bukti kok. Buktinya. Kamu buktinya mana? Ada yang melihat di surga siapa? Oke, saya jawab ya. Silakan. Yesus itu mati disaksikan. Dia bangkit dan hidup kembali juga disaksikan. Ngobrol selama 40 hari juga disaksikan oleh murid-muridnya. Bukan mimpi ya, bukan Romawi, bukan nggak mimpi ini. Yesus terangkat ke langit, jarak 1 kilometer masih bisa dilihat. 1 kilometer masih bisa dilihat. Terus. Setelah 1 kilometer lalu awan menutupinya. Kemana dia? Apakah kita bisa ngelihat dia? Oh, enggak, awan sudah menutupinya. Kita cuma bisa batas pandang. Katakanlah 1-2 kilometer masih kelihatan. Setelah 1 kilometer awan menutupinya. Kemana dia pergi? Terus kemana? Nah, ke langit. Karena kamu kan bisa ngintilin dia terbang juga ngikutin dia dari pesawat. Berarti nyangkut di langit ya? Ujung-ujungnya di langit kan? Yesus kalau di langit berarti sesuai hadis Rasulullah di langit kedua udah melihat Isa bertemu. Yang perlu kita dengerin itu adalah orang yang terangkat, itu yang kita dengar, bukan dengerin orang yang udah mati. Sama kita juga yang kita dengerin ayat yang tertulis di dalam Al-Quran, selesai. Betul nggak Ustaz Tata? Iya. Kalau Muhammad bangkit dari kematian, saya akan dengar Muhammad. Tapi karena Muhammad nggak sanggup bangkit lagi, dibahas. Nggak boleh kita mengklaim-klaim orang nggak naik ke surga dengan modal kematian, nggak boleh. Kecuali kita hidup bangkit baru kita ngomong, baru ada dasarnya. Gitu. Jadi Yesus itu sudah mengatakan bahwa dia akan naik
duduk di sebelah kanan Bapaknya. Yesus berkata, aku akan pergi menyediakan tempat di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan datang kembali membawa kamu supaya kamu ada di rumah Bapakku. Jelas, dia pergi ke rumah Bapak. Rumah Bapak itu... Enggak, gini loh Bang Luga, apple to apple aja. Ini yang nonton ribuan loh, di channel saya juga banyak, 300-an lebih. Mending Bang Luga apple to apple, biar enak ngobrolnya. Biar didengar sama netizen juga enak. Apple to apple, kalau ada bukti tunjukkan buktinya. Sama Ustaz Tata juga kayak gitu. Silakan lanjut. Lo tuh orang gila ya. Sekarang gua tertibin lu bilang gua gila. Ah gimana sih lu? Kan sudah disaksikan oleh murid-muridnya Yesus naik ke sorga. Masalahnya kalau lo bilang siapa yang lihat di sorga, itu pertanyaan bodoh. Kenapa? Nah sekarang juga gitu. Siapa yang melihat Nabi Muhammad di surga? Itu pertanyaan konyol. Selesai kan di situ? Oke. Yesus kan sudah naik ke atas, disaksikan oleh muridnya. Muhammad naik Isra Mi'raj itu bukan secara nyata, tapi rohnya yang diangkat. Nah kalau rohnya yang diangkat ini tidak bisa di... Jadi muridnya itu melihat surga, berarti murid-murid itu semuanya melihat surga. Hah? Jangan-jangan cuma naik ke atas gitu doang kan? Kan nggak tahu apakah nyangkut di langit berapa, kan nggak tahu. Ya lo kan cuma menduga-duga doang kan. Makanya kan kalau Yesus sudah naik ke langit jarak 1 kilometer, artinya dia sudah punya kuasa untuk meneruskan perjalanannya naik terus ke atas. Makanya pakai dalil aja. Kalau saya ada dalil dalam hadis ya. Muhammad naik hidup-hidup ke langit, pernah nggak? Iya. Ini. Nah ini kok. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa sahih annahu lam yukbid nabiyan hatta yara maq'aduhu minal jannah. Ini saya potong aja. Sesungguhnya seorang nabi tidaklah diwafatkan hingga diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Nah ini ucapan Nabi Muhammad ini. Muhammad kan sudah mati. Ya kenapa? Di mana? Kenapa kalau mati? Di mana dia berada? Di surga. Barusan itu dalilnya. Lu udah pernah lihat? Loh kamu pernah lihat Yesus di surga? Iya kan gue udah bilang dia udah naik ke atas, Muhammad naik ke atas. Ya naik di atas jangan-jangan nyangkut. Sekarang saya tanya, Muhammad bisa naik ke atas nggak? Ya bisa, ini barusan. Kita bacakan dalilnya. Dari kuburan kok. Ini coba baca, ada juga kalau di kitab ini ya. Kalau di aplikasi saya tidak tahu. Atas hidup-hidup sejauh 1 kilometer. Udahlah kamu udah bisa membuktikan. Saya pakai dalil kamu. Muhammad bisa nggak naik ke langit sejauh 1 kilometer lalu ditutupin awan? Nggak. Ya banyak dalilnya itu, dia berjumpa dengan malaikat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Naik di dalam mimpi, bukan naik dengan rohnya, naik secara fisik, bisa nggak? Ya bisa dengan fisik itu. Di mana Isra Mi'raj dengan rohnya saja? Coba mana dalilnya? Enggak, dia Bang Luga ini ngomong Nabi Muhammad mimpi naik ke surga, Pak Tahta. Coba dijelasin. Pada waktu Yesus naik ke langit. Nabi itu Isra Mi'raj itu dengan jasadnya itu, bukan mimpi. Ngarang lo. Loh di mana dalilnya dengan mimpi? Coba. Ya udah, kalau memang dia naik dengan jasadnya, dia naik pesawat apa? Ya Yesus naik apa? Ya dia pakai kuasa Roh Kudus. Ya dia pakai kan namanya Allah. Subhanalladzi asra. Allah yang memperjalankan dia. Itu tidak bisa seperti itu kan? Ya tidak bisa gimana? Kalau saya juga bisa mengatakan tidak seperti itu. Tidak ada. Bang Luga ini gimana? Bang Luga bisa kok, kita jadi nggak bisa. Jangan mempersempit ruang. Muhammad posisinya sekarang di kuburan. Jasadnya di kuburan. Yesus tidak di kuburan jasadnya. Ya, karena mayatnya Yesus dicuri. Loh, kan ada dalilnya. Weh, tolong, mayat Tuhan dicuri. Itu kan pendapat karena waktu itu. Loh, ada ayatnya kok. Mereka Yesus naik ke surga disaksikan 500 orang, ya. Naik ke langit disaksikan 500 orang. Muhammad bisa nggak naik ke langit? Ya, sebutkan namanya itu siapa saja. Nah, makanya justru Muhammad sekarang sudah meninggal. Nabi Muhammad di Isra Mi'raj diimani jutaan orang, ayo gimana? Ya buktinya dia meninggal. Ya buktinya Nabi Muhammad di Isra Mi'raj diimani jutaan orang, miliaran bahkan. Ayo Islam mana yang tidak percaya itu? Miliaran. Miliaran bukan jutaan, miliaran. Sekarang gua tanya, sekarang posisi Muhammad di mana? Jadi surga.
Kan tadi sudah aku jelaskan ayatnya. Muhammad jasadnya udah di kuburan. Nah, kalau Yesus mayatnya dicuri, gimana? Bukan. Nah, gimana sih? Hidup naik ke langit kok. Yesus itu jasadnya hidup-hidup naik ke langit, naik ke sorga, hidup-hidup. Terus ada kamar mandi di sana. Nah, orang Muhammad aja minta didoain. Ya Yesus juga aku doakan alaihi salam, Isa alaihi salam, bagi Yesus keselamatan. Aku doakan. Pernah nggak Yesus minta didoakan sama murid? Ya walaupun tidak minta, saya diperintahkan oleh Tuhan saya. Doakan, tata Yesus doakan ya. Iya, gimana caranya? Alaihi salam, baginya keselamatan. Doakan aku supaya aku masuk surga. Pernah nggak Yesus? Kamu tahu nggak? AS itu bukan Amerika Serikat itu. Aku mendoakan Tuhanmu. Alaihi salam itu maknanya. Makanya kalau sudah meninggal itu udah kalah, bro. Ya makanya kalau sudah meninggal bukan Tuhan lagi. Kenapa kamu Tuhan kan uang Tuhan itu dalam 1 Timotius kekal, tidak pernah mati. Intinya Yesus masih hidup, Muhammad sudah meninggal. Mana kalau masih hidup? Mana sekarang? Iya kan sudah naik. Ya makanya Nabi Muhammad juga hidup. Buktinya. Enggak. Mana ayatnya? Kita selawat assalamu alaika. Pakai ka. Ka itu apa? Orangnya hadir. Bukan goib. Kalau andai kan dia meninggal diartikan meninggal, bukan alaika. Alaika itu orangnya ada. Makanya semua ulama bersepakat beliau itu seperti orang hidup. Makamnya ada. Ya, karena makamnya Yesus kan dicuri. Mana ada makamnya Yesus dicuri? Kan ada dalilnya, gimana sih? Yesus disaksikan 500 orang kok. Iya, kalau Madisa meliaran orang. Cocoknya memang lo masuk neraka aja sama keluarga lo lah. Nah, kayak gitu. Makanya kalau kamu debat itu nggak bisa. Kan mana ada orang Kristen bisa debat itu, mana ada? Coba. Di kuburan. Ntar kita sambut dulu Pak Rema ini. Coba siapapun Kristen yang mentuhankan Yesus pakai Bible, tidak akan bisa itu. Saya jamin. Coba. Siapa? Dibuka aja mute-nya Pak Rema. Sama Bang Mahadewa Pak. Ayo. Ustaz Tata lanjut. Iya, Luga udah berhasil mentuhankan manusia Yesus. Ayo, siapa lagi yang mau membuktikan Yesus Tuhan? Ayo. Halo. Lalu Nabi lu udah mati. Ya, selamat sore Pak Rema. Menceritakan kematian Muhammad sih. Ya, mau nyimak aja dulu, menyimak Pak Luga dulu. Iya, nabinya udah meninggal, terus mau digembar-gembor. Makanya para utusan itu mau meninggal kayak mau mati, mau bangkit, tetap utusan kan? Orang meninggal gara-gara apa? Menurut Yesus orang meninggal gara-gara apa? Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap bernyawa ya mati. Bukan, salah. Loh, coba manusia itu dari tanah kembali ke tanah dan roh kembali kepada Allah. Gara-gara apa manusia mati? Ya, semua manusia pasti mati. Gara-gara apa? Ucok lah kalau gitu. Ya terserah, mau dibunuh kek, mau dia sakit. Apa alasannya manusia mati? Ya karena setiap manusia yang bernyawa pasti mati. Salah. Lu salah gimana sih? Pakai dalil kamu, coba pakai dalil. Itu menurut pandangan Muslim Bang Luga. Kalau menurut Bang Luga gimana? Terangin biar enak. Makanya kan saya bilang begini. Ini yang salah Kang Kian Santan. Ucapan Yesus Harus itu Kang Luga. Nih biar kondusif. Anda itu boleh meyakini kitab Anda. Boleh. Anda menyembah sendal boleh, silahkan. Tetapi Anda tidak menyalahkan apa yang menjadi ajaran kami. Ini loh yang tadi itu bikin kami jengkel itu. Keyakinan Anda paparkan keyakinan Anda, tapi Anda jangan menyeberang kepada Nabi kami. Kalau mau menyeberang samakan narasinya seperti yang kami narasikan. Enak jadinya. Apalagi ada kitab sucinya. Sekarang pertanyaan itu, ada nggak kitab suci yang menjelaskan seperti kan tidak ada. Lah kalian kan mungkin seorang yang menurut Yesus orang meninggal gara-gara apa? Coba jawab. Ya itu menurut kamu jawab sama kamu. Anda jelaskan kepada kami. Menurut Islam bagaimana? Tentunya kami berhak menjelaskan. Anda punya kitab suci, kami punya kitab suci gitu loh. Begini. Kalau Anda memaksakan kitab suci Anda harus kami imani, kami ikuti, ya salah juga dong. Bukan. Kita harus menjelaskan sesuai dengan fakta dan bukti, bukan berdasarkan. Oke, dengan fakta, ayo dengan fakta. Menurut Yesus gimana coba? Bukan berdasarkan dongeng. Iya, sekarang saya tunjukkan dulu ya. Jadi setiap manusia yang bernyawa pasti mati. Sebab-sebabnya bisa sakit, ya karena tua, ya karena mungkin dibunuh orang. Tapi yang jelas orang yang bernyawa pasti mati. Nah sekarang menurut Yesus gimana? Coba silakan. Ya, jelasin aja menurut kamu Luga, menurut kitab kamu juga. Ucapan Yesus itu kan bukan mimpi. Dan karena murid-muridnya juga tidak pernah mengaku kalau mereka sedang mendapat mimpi tentang Yesus. Ya.
Kan kita untuk membuktikan sesuatu itu kita mulai dari pengakuan dulu lah. Pembuktian nanti, pengakuan dulu. Kita mainkan di pengakuan dulu. Nah, pengakuan Muhammad itu bukan bertemu Yesus langsung. Kenapa? Muhammad belum lahir di zaman Yesus. Kenapa pemurid Yesus? Dengerin dulu ya. Kalau murid-murid Yesus mendengarkan langsung apa yang keluar dari mulut Yesus. Kalau Muhammad tidak mendengarkan langsung yang keluar dari mulut Yesus. Makanya saya lebih mempercayai ucapan Yesus yang keluar dari mulut Yesus. Karena begini, Yesus itu berbicara selama 3,5 tahun, membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menulis satu kitab. Berbeda dengan Muhammad yang dalam satu malam sudah dapat informasi tentang Yesus. Makanya begitu cepatnya dia dalam satu malam langsung dia bisa menyimpulkan apa yang diajarkan Yesus. Sementara muridnya itu butuh waktu 3,5 tahun mendengar, tetap bengek rincian dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, menurut Yesus manusia itu mati karena dosa. Oke. Sekarang giliran Ustaz Tata. Silakan Ustaz Tata jelasin kenapa ada kematian di Islam. Karena gini. Bentar dulu, saya belum selesai. Bentar, udah panjang biar kita dapat poinnya. Belum selesai. Kalau kau kayak gini, udah kita sudahin aja deh acaranya kalau kayak gini caranya. Ya udah, daripada kita nggak dapat poinnya ya silakan aja. Iya kan, kamu kan mau dengerin saya nih. Kalau kamu mau dengerin saya jadi kau yang ngatur, Gantian bicaranya saudaraku. Gimana sih? Iya, makanya jangan dipotong. Gantian udah dipegang. Gini aja, mending kita pakai ini aja, kita pakai timer aja gimana biar enak. Pakai timer aja 3 menit. Terlambat. Udah, saya lanjutkan dulu ya. Jadi, nah, ucapan-ucapan Yesus itu didengarkan langsung, sementara Muhammad tahu informasi tentang Yesus bukan didengarkan langsung, melainkan naik katanya Isra Mi'raj ketemu langsung di langit cuma dalam satu malam. Sementara murid-murid Yesus ketemu Yesus 3,5 tahun, bahkan 33,5 tahun sudah hidup bersama Yesus, mamanya, teman-temannya Yesus. Jadi 33,5 tahun dibandingkan informasi satu malam yang nggak masuk akal gitu loh. Oke, silakan Ustaz Tata ditanggapi. Ya, jadi gini ya. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan sama seperti Yesus, dia dapat wahyu, gitu loh. Bahkan beliau itu selama 22 tahun, 22 bulan, terus lebih lah ya, 22 tahun ya menerima wahyu itu. Nah, jadi nggak singkat. Dan semua itu wa ma yantiqu anil hawa, bukan dari dirinya, sama seperti Yesus, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Jadi ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang Yesus, jangan dibandingkan dengan muridnya karena mereka cuma orang-orang sejarah. Nabi Muhammad wahyu, lebih percaya kemana saya daripada itu. Sedangkan Lukas penelitian, gitu loh. Jadi saya lebih percaya ke kitab suci. Terus kalau ditanya manusia mati karena apa? Ya karena memang di dunia ini tidak ada yang kekal. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Makanya umatnya Nabi Muhammad tidak sama seperti umat terdahulu. Kalau dahulu ratusan, ada yang 900 umurnya. Tapi Nabi Muhammad minimal 63 itulah umurnya manusia sampai ke akhir zaman itu nantinya. Jadi kalau ditanya kenapa mati? Ya memang sunatullah. Semua manusia itu ada batasnya. Dibatasi dengan tua umur atau muda dengan sakit. Yang penting tidak ada yang kekal di dunia ini. Begitu juga manusia. Jadi simpel, bukan karena dosa. Oh, manusia mati karena dosa. Banyak orang berzina dosa tidak mati. Jadi kamu itu apa ya? Kalau kamu menyampaikan dalil, saya yakin Islam menyampaikan lebih masuk akal juga. Gitu. Lanjut. Ya. Binatang nggak berdosa tuh mati. Itu lebih mahal daripada wahyu. Ya, saksi mata lebih mahal daripada wahyu. Karena wahyu itu sifatnya mimpi. Sifatnya penglihatan. Itu yang ngomong Musa ya, Nabi Musa yang ngomong, aku menyatakan diriku kepada Nabi melalui mimpi dan penglihatan. Ya, kenapa Tuhan memberikan mimpi? Kenapa Tuhan memakai Nabi? Karena dianya belum datang. Jadi dia makanya masih butuh Nabi. Nah, kalau masih butuh Nabi berarti masih teka-teki, masih butuh perantara. Nah, kalau Yesus, ini kejadian tentang Yesus nggak butuh Nabi lagi karena kejadiannya udah depan mata.
ya. Kalau sudah kejadian di depan mata, tidak butuh wahyu lagi, bro. Ya, hanya orang bodoh lah yang masih membutuhkan wahyu kalau sudah kejadiannya di depan mata. Misalnya kamu disuruh beli sayur di pasar. Untuk kamu beli sayur ya kamu pergi beli sayur, kamu nggak perlu butuh nabi untuk membeli sayur karena kejadiannya sudah bisa kau buat sendiri. Wahyu itu dibutuhkan saat Tuhannya di langit, manusianya Tuhannya nggak kelihatan, maka dibutuhkan nabi. Tapi kalau kejadiannya sudah di depan mata, misalnya Yesus disalib, Yesus bangkit, itu nggak butuh nabi, itu nggak butuh wahyu. Wahyu itu dibutuhkan di saat tidak ada kejadian nyata, maka ada perlu wahyu. Tapi kalau sudah ada kejadian nyata, ada wahyu lagi, itu namanya orang gila, ya. Karena menurut saya, misalnya kamu makan mie goreng, lalu kamu ingin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah mie goreng ini enak? Lalu Tuhan mau memberikan wahyu kepada kamu untuk membuktikan mie goreng enak, itu menurut saya orang gila. Karena kenapa? Kalau sudah ada mie goreng di depan kamu, ya tinggal kamu makan, kamu rasakan sendiri. Itu nggak butuh wahyu, iya kan? Nah, Yesus itu mati di depan manusia ratusan, puluhan orang, ribuan orang. Itu nggak butuh wahyu untuk menjelaskannya, tinggal tanya aja saksi mata, ya. Jadi kamu jangan terbalik-balik. Udah waktunya saksi mata, kau masih pakai wahyu. Giliran waktunya wahyu, kau malah muter-muter. Jadi menurut saya, silakan Ustaz Tata ditanggapi. Kalau saksi mata bisa ngibur. Oke. Jadi ini pantesan orang Kristen itu mentuhankan manusia Yesus karena saksi mata yang diimani bukan wahyu. Kalau kita kan enggak, para nabi itu jalan dan keselamatan. Jadi kita mau selamat mengikuti para nabi. Kenapa kok gitu? Karena nabi wakil dari Tuhan. Utusan itu barang siapa yang diutus oleh Allah, penyampai firman Allah. Jadi kami umat Islam lebih percaya kepada wahyu daripada sejarah. Kalau lu enggak, wahyu itu kami tidak butuh nabi loh. Tidak butuh nabi, makanya kamu mentuhankan manusia. Karena kalau Yesus sendiri pakai wahyu, Tuhan itu Allah. Nah kamu, karena kamu itu sejarah yang kamu ikutin, akhirnya sejarah itu mengatakan Yesus Tuhan, kamu imani. Tapi wahyu kamu ingkarin, karena kamu sudah ngaku, kami tidak butuh wahyu. Wahyu kalah dengan sejarah, ya pantesan kamu. Sesat kamu itu. Karena sejarah yang kamu ikutin, sejarah itu pagan, mentuhankan manusia, jelmaan Tuhan. Yang jadi masalah begini, kalau kamu mengatakan kamu dapat wahyu, lalu kamu teguhkan dengan tanda-tanda mujizat, masih ada perlawanan. Ini kamu mujizatnya nggak ada, Muhammad nggak ada bang. Ketika Yesus bermujizat, kamu imani dia sebagai utusan, sebagai nabi pengakuan dia? Imani enggak? Sama seperti Nabi Muhammad bermujizat belah bulan, kami imani dia nabi utusan. Nah pertanyaannya, dengan mujizatnya Yesus, kamu percaya enggak? Enggak. Ingat, kalau kamu nanya ke Muslim bisa menjawab loh. Tapi ketika dikembalikan ke kamu malah muter-muter kamu. Sekarang saya tanya, emang bulannya udah terbelah? Ya iya. Jangan berita-berita yang aneh-aneh. Nah, mana dalam kisah itu banyak saksinya, lu gak baca tafsirannya. Iya, bahkan iya, Rasulullah dikatakan sihir. Bulannya masih berbentuk bulat kok. Aneh nih orang. Sama dengan gini, mana Musa membelah laut, uangnya lautnya udah ada sekarang. Yang apa menyatu lagi? Itu maksudnya gimana? Membelah bulan jadi terbelah. Iya, disatukan lagi. Loh, gimana sih? Kamu tuh sama dengan gini. Saya gini, mana buktinya Musa membelah laut? Di mana tempatnya laut mana? Tidak ada sudah kan? Karena menyatu lagi. Itu kan membelah laut kan beda. Ini kau membelah bulan. Kapan emang Muhammad ke atas naik? Nah, kamu itu kalau saya menceritakan mujizat udah ada dalilnya masih kamu bantah. Iya, ya repot kalau kayak gitu. Enggak, sekarang dengan pertanyaan kamu, katanya Nabi itu harus bermujizat. Kematian masalahnya itu masalah terbesarnya. Muhammad nggak bisa bangkit dari kematian. Yesus bisa, itu kuncinya. Kenapa Yesus bisa? Kenapa Muhammad kagak? Gini dulu, titiknya gini loh. Kata kamu, kalau Muhammad itu ngaku utusan Nabi, dia seorang Nabi, ada mujizatnya enggak? Iya ada. Saya tunjukkan mujizatnya. Makanya kami beriman. Nah sekarang pertanyaannya, kamu itu Yesus bermujizat, dia seorang Nabi, iman enggak kamu? Yesus itu kan bangkit dari kematian. Beriman enggak kamu? Katanya dia seorang Nabi, ada buktinya mujizat. Wong kamu tidak imani kok. Kalau kami Yesus itu bermujizat, Nabi Muhammad bermujizat, kami imani sesuai pengakuan dia. Nah kamu